Halo semua, kenalin aku Gong Andre. Pada video kali ini, aku berkesempatan untuk membagikan kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana cara merakit komputer yang baik dan benar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Oke, sebelum masuk ke proses perakitan, hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu menyiapkan semua komponen-komponennya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan yang pertama yaitu komponen motherboard atau papan induk. Yang kedua ada CPU. Di sini saya menggunakan Intel Core Duo E4600. Kemudian ada RAM. Di sini saya menggunakan 2 keping RAM yang masing-masing itu DDR2 dengan kapasitas 512 MB. Selanjutnya ada hard disk. Di sini saya menggunakan hard disk dengan kapasitas cukup kecil yaitu 160 GB. Selanjutnya ada fan cooler. Ini bawaan dari CPU-nya. Selanjutnya ada power supply. Di sini saya menggunakan power supply dengan kapasitas daya 400 watt. Selanjutnya di sini juga ada kabel SATA. Ini berfungsi untuk menghubungkan hard disk ke power supply. Dan ini komponen opsional. Ini adalah WLAN card atau singkatan dari wireless LAN. Ini berfungsi untuk mengkoneksikan komputer kalian ke internet. Oke, setelah kalian menyiapkan semua komponennya, mari kita masuk ke tahap perakitan. Oke, setelah kita menyiapkan semua komponen-komponennya, saatnya kita merakit. Hal pertama yang dipasang biasanya itu adalah CPU. Nah, cara memasangnya, kita buka terlebih dahulu kunci yang ada pada slot CPU. Setelah itu kita ambil CPU kita. Oh ya, saat kalian memegang CPU, pastikan kalian tidak memegang bagian kuningan yang berada pada bagian belakang CPU untuk mencegah terjadinya kerusakan atau menurunnya kinerja CPU. Sekarang kita pasang saja. Kalian paskan dengan bentuk pada slot yang terdapat pada slot CPU. Setelah terpasang, kita tutup dan kita kunci lagi. Oke, setelah kita memasang CPU, saatnya kita memasang fan cooler. Namun sebelum itu, kita akan menerapkan thermal paste pada CPU. Hal ini bertujuan agar fan cooler dapat bekerja lebih optimal. Oke, setelah itu kita akan memasang fan coolernya. Sebelum kita memasang fan coolernya, kita akan buka terlebih dahulu kunci-kuncinya. Cara memasangnya yaitu kalian tinggal masukkan pin putih pada fan cooler, kalian masukkan ke lubang yang ada pada motherboard. Pastikan keempatnya pas. Nah, setelah pas, kita tinggal masukkan seperti ini. Setelah terpasang, kita sambungkan konektor pada fan cooler ke motherboard. Baik, komponen selanjutnya yang akan kita pasang yaitu RAM. Cara memasangnya, kita buka terlebih dahulu pengunci pada slot RAM. Saat memasang, pastikan kalian cocokkan cogakan pada RAM dan slot RAM. Jika terbalik, maka tidak akan masuk. Setelah pas seperti ini, kalian tinggal tekan dengan menggunakan 2 jempol seperti ini. Sampai kuncinya mengunci sendiri RAM tersebut. Kita lakukan hal yang sama dengan RAM yang kedua. Baik, komponen selanjutnya akan kita pasang yaitu hard disk. Cara masangnya yaitu kita hubungkan menggunakan kabel SATA. Kita ambil terlebih dahulu. Kita hubungkan kabel SATA ke hard disk. Dan sisi lainnya kita hubungkan ke slot SATA 0
pada motherboard. Baik, komponen selanjutnya yang akan kita pasang yaitu LAN card. Kita pasang pada slot PCI. Boleh yang mana saja, saya akan memilih yang ini. Kita tinggal masukkan seperti ini. Baik, selanjutnya yang akan kita pasang yaitu power supply. Pada power supply ini, konektor yang akan kita gunakan yaitu yang pertama 20+4 pin ATX power. Ini digunakan untuk memberikan daya kepada motherboard. Kita cari pin 20+4 pada motherboard. Baik, konektor selanjutnya yaitu kita akan menyambungkan 4 ATX power untuk memberikan daya kepada CPU. Dan yang terakhir yaitu power SATA. Ini kita konekkan dengan hard disk. Oke, semua komponen sudah terpasang. Saatnya kita menguji apakah semua komponen ini terpasang dengan benar dengan menguji nyala. Oke, untuk menguji nyala komputer di sini saya sudah menyiapkan monitor dan obeng. Di sini obeng saya gunakan karena kita tidak menggunakan casing. Di sini saya menggunakan obeng untuk menggantikan tombol power. Kita akan lihat nanti. Pertama kita akan mengkonekkan kabel power ke power supply. Selanjutnya saya akan mengkonekkan kabel VGA ke motherboard. Kita kencangkan. Oke, jika sudah, kita akan menyalakan dayanya. Oke, untuk mensimulasikan tombol power, kita ambil obeng dan kita konekkan atau hubungkan kedua pin yang biasanya terdapat di dekat SATA, yaitu dua pin yang berlatarkan merah. Kita tinggal hubungkan dengan obeng seperti ini sampai kipasnya menyala. Seharusnya sebentar lagi. Oke, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, monitornya sudah menyala, yang menandakan bahwa cara perakitan kita sudah benar. Oke, mungkin sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.